Shalom. Ya. Saudara nggak ngantuk ya? Ya. Saudara, kita besok akan memperingati Paibet Rosh Hosana. Dan hati Tuhan sudah sangat sungguh-sungguh ingin mencurahkan sangat banyak hal di hidup kita. Hati Tuhan sudah sangat sungguh-sungguh ingin mencurahkan seluruh perlengkapan yang terbaik buat hidup kita. Saudara, seringkali sesuatu yang sangat ilahi yang buat Tuhan adalah dengan cara ini kamu memperoleh 10 perlengkapan. Tetapi seringkali keterbatasan kita membuat kita tidak pernah bisa melihat kekayaan yang Tuhan ingin sediakan. Saudara butuh damai sejahtera, saudara butuh kekuatan, saudara butuh ketenangan, saudara butuh apapun, Tuhan siapkan sangat banyak. Saudara, kemarin saya ngobrol dengan beberapa orang dan mereka menangis. Dan akhirnya kita bisa menemukan kenyataan bahwa ada banyak orang sebenarnya sangat lelah menjadi takut dengan virus. Loh, saudara, lelah. Mau ke sana takut, mau ke sini takut. Ada yang pakai masker sampai double. Saya tidak bilang itu salah atau benar. Tapi berapa banyak di hati sebenarnya kita ini lelah dan luka. Kenapa hidup tidak bisa normal seperti dulu? Ada berapa banyak orang yang lelah karena bosan. WFH sampai kapan? Gak jelas. Di rumah bosan, makan terus sampai berat badan naik. Nah, siapa yang sudah naik berat badannya? Saya naik berat badannya. Walaupun saya berusaha menurunkan. Saudara, sudah uang terpakai banyak kan di rumah, kalau bosan kan pasti nyemil kan? Pesan GoFood atau GrabFood. Yang lebih mahal, malas keluar rumah karena takut. Mau masak malas juga, mager. Berapa banyak kita yang letih dengan keadaan ini. Semua serba tidak pasti. Semua serba tidak menentu. Sedangkan kita di sini, saudara, kita berpikir bahwa Tuhan, saya ini bergerak di bidang pendidikan. Saudara, saya mengikuti perkembangannya ini sudah 2 tahun murid-murid tidak sekolah. Orang tua mengeluh karena mereka berkata, aduh, ngurusin anak ternyata gak gampang. Bukan gak gampang. Masalahnya adalah anak tidak pernah menghabiskan waktu dengan kita seharian. Sedangkan orang tua harus bekerja demi tuntutan pekerjaan. Dan orang tua tidak sempat menemani anak belajar. Itu pun kalau sempat gak mengerti model belajar sekarang. Beda sama zaman kita dulu, betul? Padahal sama sebenarnya. Cuma dibolak-balik aja rumus dan istilahnya. Sama sebenarnya dari dulu ya. Dari dulu zaman saya sekolah. Pasar itu ada pasar modern, pasar tradisional. Betul? Betul gak? Saudara pernah sekolah, ingat ya? Sekarang masih sama kan? Masih. Tapi bahasanya aja beda. Caranya beda, istilahnya beda. Tapi ya itu aja pelajarannya, gak berubah kok. Kalau saudara tanya guru yang sudah sangat senior, bahkan mereka itu sudah hafal buku paketnya. Karena itu bertahun-tahun dipakai dan sampai sudah hafal di luar kepala. Ada beberapa orang yang memilih tidak belajar dan berkembang. Mereka stuck, sehingga akhirnya bosan dengan kehidupan. Saudara, saya mau berkata bahwa jangan sampai ketika Tuhan ingin memberkati segala kelengkapan itu, kita didapati masih sibuk meratapi, kenapa ya aku capek banget, kenapa ya aku itu bosan banget, kenapa ya kok hidup begini-begini aja. Saudara, kemarin kita mau buka sekolah tatap muka dan kita pelajari berita-beritanya. Saudara, yang mengejutkan adalah dari pihak pemerintah itu buat survei untuk anak-anak sekolah, untuk kembali sekolah dan tatap muka.
Sudah tahu hasil surveinya? Hampir 100% anak-anak tidak mau kembali lagi ke sekolah. Dan itu keadaan bangsa kita. Mereka sudah terikat dengan gadget. Sudah biasa hidup tanpa aturan. Sudah biasa main. Sudah biasa bebas. Bahkan sudah biasa bertengkar sama orang tuanya. Hal kasar, omong kasar ke orang tua itu biasa untuk zaman sekarang. Ini mengerikan. Saudara, kita akhirnya coba melakukan. Ya, sebelum berita itu turun. Anak-anak gak bisa datang, kita coba utus guru-guru untuk pergi ke rumah dan bicara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada banyak keluarga menangis karena ada banyak korban PHK dan tidak punya uang yang cukup buat makan. Saudara, yang ajaibnya, menurut saya sih ajaib. Yang ajaibnya, ini sudah tahun keempat, sekolah kami itu gak pernah punya donatur. Kalau saudara tahu, sebenarnya kita ini butuh setiap bulannya 800 juta ke atas. Untuk gaji dan operasional. Saudara tahu, di satu sisi Tuhan berkati. Kita tidak pernah kekurangan. Kita juga tidak pernah memaksa orang tua harus bayar kalau tidak dikeluarkan anaknya. Tidak pernah. Mau bayar terserah, mau tidak terserah. Kita tagih, tapi pun kita tidak pernah mengancam mengeluarkan. Dan saudara mau tahu, tumpukan tagihan tambah hari tambah mengerikan. Jadi saya bilang, saya memutuskan sudahlah, daripada kita capek-capek nulis ya, ngulang-ngulang utang orang yang gak tahu dibayar atau enggak. Mari kita selesaikan satu demi satu. Saudara, saya tetap melihat Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memperlengkapi dengan sangat ajaib. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang memilih meratapi fakta hidupnya. Yang mungkin cuma 1-2 hal. Dan dia sibuk menyalahkan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang pilih hidup karena kebenaran Tuhan. Dan mereka melihat janji itu jadi. Saya tanya sama saudara. Saudara mau yang di sini atau mau yang di sini? Saudara mau yang meratapi 1-2 hal belum terjadi? Atau saudara mau pilih percaya dan tetap bersyukur. Dan tetap berkata janjinya ya dan amin. Saudara mau yang 1 atau yang mau 2? Yakin? Siapa yang mau 1? Gak ada. Siapa yang mau 2? Ya, yang gak angkat tangan maunya berapa? 2. Saudara, salah satu yang Tuhan mau berikan di tahun Paybet. Pay itu kalau gambar saya enggak buat PPT-nya. Kalau gambar itu seperti mulut yang menganga. Saudara, salah satu yang Tuhan mau berikan berkati tahun itu adalah hikmat untuk mengerti segala sesuatu. Hikmat untuk mengajar dan diajar. Saudara, ternyata hikmat ini sangat penting. Hikmat itulah yang kita bangkitkan, yang kita terima dari surga, yang bisa menenangkan hati kita. Saudara, hikmat itulah yang membuat seorang Salomo menjadi sangat kaya raya. Hikmat itulah yang membuat bangsa-bangsa datang kepada Salomo dan berkata, aku lihat cara pelayan-pelayanmu menyajikan. Aku lihat cara mereka duduk. Aku lihat cara mereka berkata-kata. Aku lihat penataan segala sesuatunya. Sangat baik. Dan itulah hikmat. Saudara, tanpa Salomo sengaja mempertontonkan pagelaran. Dengan semua yang mereka lihat dari masuk sampai ke dalam. Membuat mereka berkata, aku sangat ingin memberikan persembahan kepadamu. Saudara, kau perhatikan ceritanya. Seorang Ratu Sheba, dia memberikan banyak harta benda. Salomo tidak minta. Tapi itulah kekuatan hikmat. Saudara, hikmat inilah yang membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Hikmat inilah yang membuat kita, walaupun sekalipun kita belum mengerti, tapi hati kita bisa bulat bersyukur dan percaya.
Hikmat inilah yang Alkitab berkata dia mendirikan tiang-tiang. Dia menjadi fondasi. Saudara, kalau saudara baca di Amsal, hikmat inilah berseru-seru di jalan tapi tidak ada orang yang peduli. Mereka sibuk mengejar emas, perak, harta, dan semua yang kelihatan, prestasi, pujian, pengagungan manusia. Dan Alkitab berkata, hikmat itu berseru-seru di jalan. Tidak ada satupun yang mencarinya. Dan akhirnya hikmat itu meninggalkan mereka. Saudara, untuk kita dapat kekayaan, kita butuh hikmat. Betul? Untuk kita mengelola kekayaan, kita butuh hikmat. Untuk kita melipat gandakan kekayaan, kita sangat butuh hikmat. Tanpa hikmat, jangankan melipat gandakan, mengelola kita tak bisa, mendapatkannya juga susah. Saudara, saya pernah kunjungi satu sekolah besar. Ya, saya tidak sebut namanya. Saya kunjungi sekolah itu. Dan waktu kami datang, saudara, yang menyambut kami bukan pegawai HRD-nya atau pegawai humasnya. Tidak. Kami dibuatkan jadwal. Dan yang menyambut kami adalah anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Dan mereka berbahasa Inggris. Dan mereka berkata, Bapak, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya ini. Ada yang saya bisa bantu. Apa yang kamu ingin tahu tentang sekolah kami? Kita yang datang bingung, loh kok yang nyambut anak kecil, anak SD. Terus kita bilang, kita pengen tahu sistem sekolah kalian seperti apa. Kita pertanyaannya udah kayak pertanyaan kepada orang dewasa. Dan dia berkata, oh, sekolah kami mengajarkan seperti ini. Kami melakukan proses belajar dengan ide. Mereka cerita semuanya, kami harus menggali ide. Jadi kalau misalnya gini, kalau zaman kita belajar dulu, kita di buku itu kan sudah tahu pasar adalah bla 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 bla. Kalau mereka enggak. Kalian tahu pasar? Tahu. Cari di manapun sumber belajar. Apa itu pasar? Jadi mereka mendefinisikan sendiri pasar itu apa. Menurut pencarian mereka. Pasar pertemuan pembeli dan penjual. Melakukan aktivitas jual beli dan sebagainya, mereka bebas. Kemudian setelah mereka menemukan, mereka harus interview pemilik pasar. Kenapa bisa pasar ini terbentuk? Tujuannya apa? Kenapa harus ada dan dibuat di sini? Zaman kita dulu enggak ya? Besar-besar sudah tahu, oh ya beli ikan ya di pasar. Beli ikan gak selalu di pasar loh. Kemarin saya beli ikan di pinggir pantai, harganya lebih murah 20.000. Lebih bagus lagi, dagingnya lebih manis. Gak selalu di pasar kok. Kenapa gunung harus selalu warna hijau? Gak harus kan? Gunung hijau atau biru? Ya kan kita suka gambar tuh, gambar gunung, terus jalan, pinggir sawah, pinggir rumah. Betul? Nah, tawa, semua begitu kan? Ya, termasuk saya. Apel warna apa? Ada yang merah, ada yang hijau. Apel gak selalu warna merah kok. Kalau apel mau bentuk segitiga, ya gak apa-apa juga. Ciptakan. Saudara mengerti? Nanti saya terangkan kenapa saya cerita seperti ini. Saudara, waktu kami masuk, mereka cerita semuanya sampai akhirnya kami kumpul di satu ruangan. Jadi sebelumnya kami harus jalan keliling, tur kelas dan dijelaskan pembelajaran segala macam. Terus sampai akhirnya berakhir di satu ruang pertemuan. Dan di situ barulah ketemu dengan direkturnya. Saudara, kami ketemu dan kami bertanya, kami dengarkan penjelasan dan akhirnya ada satu orang tamu, dia tanya begini. Yang anak-anak ini lakukan, apakah itu settingan, hafalan, atau gimana? Kok lancar sekali dan apapun yang kami tanyakan, sesulit apapun dia bisa jawab. Saudara, direktur ini berkata begini, visi misi sekolah kami adalah merubah sampah menjadi emas. Wah, saya bilang,
ini ya kok cocok gitu sama visi misi sekolah kita. Merubah sampah jadi emas. Pendirinya sudah meninggal barusan. Dan mereka melatih anak-anak ini. Mulai dari hal kecil mencari ide. Sampai bisa mengkomunikasikan apa yang ada di kepalanya. Bayangin ya, kita aja yang sudah sebesar ini kadang-kadang di sininya ngerti, ngomongnya susah. Betul? Benar enggak? Nah mereka itu dilatih untuk bicarakan apa semua yang ada di idenya. Sampai semua harus membantai sampai dia bisa mempertahankan. Itu anak kecil. Dan kemudian dia harus bisa melaksanakan setelah komunikasi, dia harus bisa melaksanakan idenya, rencananya apa, planningnya kemana. Terus kemudian dia harus bisa mengeksplor dan dia harus bisa meyakinkan orang sampai orang itu percaya idenya itu bagus. Sampai akhirnya dia menghasilkan keuntungan. Dan terakhir evaluasi. Saudara, waktu saya lihat itu ya, saya tuh bilang begini, segala sesuatu yang lahir dari semua yang kebiasaan kita bangun, itu enggak bisa bohong. Saudara, saya mau berkata ya, kita dengar beberapa pemimpin pujian mungkin, menyampaikan penyembahan. Saudara, ada suara-suara tertentu tenang, kita biasa-biasa aja. Tetapi ada suara-suara tertentu begitu nyanyi, mau gak mau air mata keluar. Saudara, saya bahkan berkata ya, saya ini pernah satu rumah dengan Leo. Saya dengan suami saya berhadapan kamar dengan Leo. Saya sudah menikah hari itu. Tapi yang saya tahu, tiap jam 5 sore, dia menyembah Tuhan 4 jam. Tiap hari. Tak bisa ditipu. Semua yang kau bangun tiap hari, engkau tidak bisa tipu dengan sekedar. Kalau ada acara engkau jadi oke. Kalau nggak ada acara ya lupakan, main. Tak bisa ditipu, bobotnya nggak bisa ditipu. Saudara, bahkan saya mau berkata ya, seringkali saya bicara depan ibu-ibu, banyak yang nangis. Apalagi yang masalahnya rumah tangga. Tak bisa ditipu. Saya bayar dan saya melewatinya. Saya mau berkata, jangan pernah setting hidupmu di hadapan Tuhan. Hanya hari-hari tertentu. Karena Tuhan mau melimpahkan yang sangat ajaib. Hanya kepada orang-orang yang sejati. Hanya kepada orang-orang yang tahu meletakkan korban day by day setiap hari. Jangan pernah merasa bisa tipu Tuhan. Manusia mungkin kita bisa tipu. Orang mungkin berkata, gak nyangka ya dia kok begini. Mungkin kita bisa tipu manusia. Tapi Tuhan tidak. Percayalah, dia Allah yang Maha Tahu. Alkitab berkata, sebab aku penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dan firman-Nya berkata, sebab aku yang mengupahi orang-orang benar. Bahkan pada waktu mereka tidur. Kenapa? Karena Tuhan tahu korban yang kita naikkan tiap hari di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata waktu kita melakukan kepada yang paling hina, mungkin tidak ada yang terima kasih sama kita. Tidak ada yang tahu. Bahkan tidak dibicarakan di khotbah, di mimbar. Tapi tahukah engkau waktu engkau melakukan itu, firman-Nya berkata engkau sedang melakukan kepada Tuhan. Di ayat lain berkata waktu kita melakukan untuk Tuhan, kita sedang memiutangi Tuhan. Saudara, di ayat lain berkata Allah tidak pernah berhutang. Kalau saudara percaya itu, saudara, kita gak akan cari piala yang lain. Kita gak akan cari tepuk tangan. Kita gak akan cari piala pengagungan orang. Kita gak akan cari piala untuk harus kita yang lebih penting, lebih benar, lebih baik dari yang lain. Piala kita hanya Tuhan. Dia Allah yang punya langit dan bumi. Dia Allah yang memberkati orang-orang jujur. Dia Allah yang hidup, mencari orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan dia Allah yang mengupahi setiap kita. Karena dia tahu
semua yang kita buat di hadapan Dia. Amin. Saudara, salah satu yang tadi saya bicara adalah pei bentuknya mulut, hikmat, berkat hikmat. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, Alkitab berkata Tuhan sangat ingin memberikan kepada kita hari-hari baik. Saudara, Tuhan berkata siapa yang mencintai hidup, jangan pernah nodai hidupmu, hari-harimu dengan satu kekhawatiran. Dengan satu saja yang negatif. Karena waktu kita mendapatkan akibatnya, bukan salah Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kita tidak menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan menipu. Saudara, tanpa kita sadar, ya karena saya guru, saya ini menggeluti bidang pendidikan. Jadi sedikit banyak saya ceritanya tentang pendidikan ya. Saya berharap saudara bisa menangkap intinya dan mulai tahu bahwa bagaimana harus membenahi hidup. Saudara, tanpa kita sadar kita ini adalah produk dari kata-kata. Ya dari kecil tanpa ada yang ajari. Tapi tahukah saudara, di perbendaharaan memori kita itu sangat banyak yang negatif. Ya kita sering dengar dari kecil. Bahkan mungkin dari kandungan, saya tidak tahu. Tapi dari kecil kita sering dengar kata jangan nakal. Nakal itu negatif. Jangan cerewet. Cerewet itu negatif. Jangan bawel. Jangan berisik. Jangan kurang ajar. Jangan bodoh. Jangan apa lagi? Jangan asem. Sudah nggak ngerti ya? Jangan asem itu sayur asem. Saudara sadar enggak? Saudara sekarang saya tanya, apa bahasa kata positifnya jangan cerewet? Ada yang bisa? Jangan cepat-cepat, berarti pelan-pelan. Betul? Tapi kalau bilang jangan cerewet, ngomong positifnya apa? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, saya kasih senyum. Ada yang bisa? Jangan cerewet, lebih enak kan ngomong, dah jangan cerewet, jangan bawel. Tapi itu yang nancep loh di memori kita. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan memfitnah. Jangan menyakiti temanmu. Semuanya negatif. Betul? Betul enggak? Saya ini pernah coba ke anak saya ya. Untuk bicara gini. Bisa gak jangan berisik? Gimana ya ngomong nih positifnya ya? Bisa gak ngomong seperlunya? Buat dia semuanya perlu. Buat saya, aduh mama lagi butuh tenang dan kerja. Nanti kalau saya bilang, diem. Terus dia diem. Nanti dia diem, saya yang bingung. Kamu kenapa diem? Loh katanya suruh diem. Itu loh kekacauan yang terjadi di hidup kita. Sehingga susah buat kita untuk menghasilkan tiap hari segala sesuatu yang membangun. Kita sulit membangun orang lain, sulit membangun orang-orang yang kita cintai, sulit membangun hidup kita sendiri. Karena perkataan. Alkitab berkata, jauhilah ucapan yang jahat. Tuhan menciptakan kita dan Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia. Dia berkata, jadilah terang. Maka Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Waktu dia menciptakan manusia, kalimatnya beda. Lalu Allah melihat segala sesuatu amat baik.
itulah engkau dan saya. Kita tidak sama dengan bulan dan bintang. Kita tidak sama dengan rumput. Allah melihat sungguh amat baik. Itulah engkau dan saya. Amin. Jauhilah dari ucapan yang menipu. Jauhilah dari ucapan yang jahat. Jangan tipu dirimu dengan berkata, iya aku gagal. Aku salah, aku pendosa, aku gak layak. Salah. Tuhan berkata engkau serupa dan segambar dengan Kristus. Itu firman. Tapi seringkali kita berkata, enggak, aku manusia pendosa. Aku gak layak. Aku pasti dibenci sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Loh saudara, firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anaknya yang tunggal diberikan, mati buat kita. Kalau engkau percaya, engkau akan beroleh keselamatan kekal. Kenapa sih kalau misalnya kita ini pendosa dan gak layak dan masalah dan parah, kenapa Yesus harus mati di kayu salib buat kita? Saudara, kalau saudara pernah dengar saya sampaikan di pelatihan pasukan terdahsyat, saudara, ada hukum Taurat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Maka setiap kali kita berdosa seharusnya kematian jadi bagian kita. Dan Alkitab juga berkata tidak ada harga yang lain selain harus ada kematian untuk menebus dosa. Saudara, dicari di seluruh dunia, tidak ada satupun manusia yang dari daging sanggup membayar dosa satu dunia. Maka Alkitab juga berkata, sebab Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, dia mati buat dosa satu dunia dan selesai. Surga rapat karena surga berkata tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayar kecuali Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara pernah dengar, satu hari saya dengar sebuah kalimat yang buat saya itu amazing sekali. Saudara, waktu malaikat bersalah dan berdosa, Tuhan melemparkannya ke bumi. Tapi waktu manusia berdosa, Bapa utus Yesus turun ke bumi mati buat kita. Sebegitu berharganya engkau. Bagaimana mungkin engkau percaya dengan ucapan yang jahat yang berkata, aku tidak layak, aku bukan siapa-siapa, Tuhan tidak sayang sama saya. Salah. Saudara sedang tidak pernah menghargai karya salib Yesus. Dia sudah mati buat tebus dosa. Itulah berita kebenaran. Jangan pernah hidup karena ucapan yang jahat dan menipu. Tapi berusahalah hidup, latih dirimu karena kebenaran. Amin. Saudara, saya cerita, ini saya pernah ceritakan lama sekali. Saya mau ulang lagi supaya saudara mengerti. Saudara, waktu Tuhan menjadikan manusia, saudara, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara, perkataan itu tidak pernah dia berikan kepada waktu dia menjadikan lautan, tumbuhan, binatang sekalipun. Dia hanya mengatakan itu pada waktu dia menciptakan manusia. Saudara, waktu Tuhan menciptakan yang lain, benda-benda penerang, laut, tumbuhan, binatang dan semuanya, saudara, firman-Nya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Berfirmanlah Allah, jadi cakrawala pembatas laut dan daratan, maka jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, jadi. Saudara, pada waktu dia menciptakan manusia, dia berkata, baiklah mereka serupa dan segambar dengan kita. Saudara, hari itu, kalau saudara tahu di Alkitab, itu sangat banyak nama-nama Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Saudara, hari itu Allah sedang
menyatakan dirinya sebagai Allah, Elohim. The Creator God. Allah yang mencipta dengan firman-Nya. Maka berfirmanlah Allah, terang jadi. Maka berfirmanlah Allah, pembatas laut jadi. Maka berfirmanlah Allah, bulan jadi. Cuman pakai ngomong. Dan dengan kuasa Elohim itu, Dia berkata, baiklah manusia serupa dan segambar dengan Elohim. Ada kuasa Elohim di dalam darah kita. Di dalam penebusannya, Dia mengembalikan kuasa itu kepada manusia. Karena iblis membuat Hawa dan Adam jatuh. Destiny itu dikembalikan. Dan Tuhan berkata, genap, sudah selesai. Dan saudara, makanya tidak heran kalau saudara berkata kepada anak kecil, anakmu masih kecil, atau saya tidak tahu lah, banyak saya temukan di mana-mana. Mereka biasa ngomong, bego lu, dasar bodoh lu, bodoh beneran. Kenapa? Saudara, hukum tetap hukum. Ngerti tidak ngerti, Alkitab menetapkan dan itu harus terjadi. Jadi kalau kita tidak sadar, berapa banyak ucapan jahat dan menipu yang kita hasilkan tiap hari. Dan itulah hidupmu hari ini. Kalau saudara merasa dirimu lemah, saudara berkata, dalam nama Yesus ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada kekuatan untuk mengalahkan sangat banyak raksasa. Firman-Nya berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Dan Alkitab juga berkata, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau saudara ucapkan firman, firman itu didengar telingamu mengerjakan iman timbul. Dan iman itulah yang membuat saudara mengalahkan dunia. Saudara hidup karena kebenaran. Atau karena ucapan jahat dan menipu. Pilih. Itulah berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita di tahun depan. Saudara bisa menetapkan masa depanmu. Saudara tetapkan berkatmu. Saudara tetapkan kemenanganmu. Saudara tetapkan nasib bangsamu. Saudara berpartner dengan Allah. Alkitab berkata, kitalah kawan sekerja Allah. Dan saudara lihat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tapi kalau saudara berkata tiap hari, Tuhan kenapa hidupku begini ya? Kenapa aku udah begini ya? Kenapa aku menderita terus? Saudara, saya kasih lihat ayatnya ya. Ada ayatnya loh. Kalau saudara terus dengan ucapan-ucapan seperti itu. Saya kasih tunjuk ayatnya. Saudara mau lihat ayatnya? Mau lihat ayatnya? Mau lihat ayatnya? Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Saudara, Alkitab berkata, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jadi semua sungut-sungut kita bisa sampai kepada telinga Allah. Tapi ini loh yang terjadi. Katakanlah kepada mereka, karena Tuhan tuh sudah gemes. Buat Tuhan begini loh, aku menciptakan manusia. Aku menaruh perlengkapan nempel sama hidup mereka, tapi mereka tidak pernah percaya. Makanya Alkitab bilang mereka bersungut-sungut dan mereka dikatakan umat yang jahat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Itu ayatnya loh, bukan
bukan firman saya. Saudara, berapa banyak yang berkata, aku bukan siapa-siapa. Kalau hari ini engkau jadi bukan siapa-siapa, bukan salah Tuhan. Karena perkataan itu terus kau ciptakan. Dan itu jadi. Saudara, satu hari saya ini udah lama kejadiannya. Saya kedatangan seorang tamu dari universitas, satu universitas. Dia datang untuk mengajukan penelitian buat sekolah kami. Dan saya tanya judulnya apa? Tujuan penelitiannya kemana? Dan dia berkata, judulnya Bu, ada teori di dalam psikologi yang berkata, kalau pekerjaan orang tua sangat rendah, pasti cita-cita anaknya juga pasti sangat rendah. Itu teorinya begitu. Kenyataannya juga begitu katanya. Katanya ya, saya belum pernah lihat sih. Saudara, terus dia berkata begini, akhir dari penelitian ini mau menunjukkan bahwa cita-cita anak-anak itu tidak berani bermimpi tinggi. Karena keadaan orang tuanya membuat orang tuanya terus mengeluh, sehingga anak-anak tidak punya gambaran yang luas tentang keberhasilan sebuah hidup. Tidak berani bermimpi tinggi untuk masa depannya, karena tiap hari yang dilihat cuma segitu. Saudara, kalau masukkan katak dalam tempurung, dia gak akan bisa lompat tinggi. Karena dia tiap hari lompatnya cuma setinggi tempurungnya. Itu makanya ada peribahasa itu. Tapi berbeda dengan katak yang hidup di alam bebas. Dia akan melompat dengan sangat tinggi karena tidak pernah dibatasi dan dikurung. Akhirnya saya berkata, oke, di sini banyak yang seperti itu. Banyak yang pekerjaan orang tuanya rendah. Saudara, di tempat kami di awal ya, sekarang sih sudah tidak terlalu banyak. Di awal tuh banyak yang pemulung, banyak yang supir angkot, banyak yang buruh cuci, wah macam-macam. Sekarang banyak yang pekerjaannya elit tapi banyak yang PHK. Itu beda lagi, musimnya beda. Lalu waktu dulu itu kondisi kita memang cari anak-anak yang sangat membutuhkan sekolah. Jadi saya bilang banyak, saya minta dari tata usaha carikan. Saudara, dicarikan 100 sampel dan dibuatlah penelitian. Dikasih angket dan semuanya saya lepas saja. Saya pikir, saya bilang nanti hasilnya saya minta. Saudara, setelah selesai penelitian, dia menghadap sama saya. Dia nangis, dia bilang. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya sudah kasih ke dosen saya ditolak, katanya gak benar penelitian saya, suruh ganti judul. Sedangkan saya mau ganti judul itu susah lama. Saya butuh cepat-cepat lulus, karena saya harus kerja, membantu orang tua saya dan sebagainya. Saya bilang, salahnya di mana? Lalu dia cerita, dia bilang, Bu, dari sampelnya itu memang semua pekerjaannya rendah. Tapi kenapa hasilnya cita-cita anak-anak itu tinggi sekali? Salahnya di mana lah? Kok bisa? Saya bilang. Saya itu baru tahu loh. Saya bilang, kok bisa? Iya, saya juga bingung. Saya juga gak ngerti. Ibu kira-kira tahu gak kenapa? Saya gak tahu. Terus kemudian dia bilang, Bu, saya disuruh sama dosen saya ganti judul. Tapi karena saya gak mau, dosen saya bilang, saya disuruh cari sampel yang lebih menderita katanya. Oh, saya banyak, saya bilang. Cari aja, terus saya telepon tata usaha, saya bilang, cari yang pekerjaannya lebih mengenaskan. Pokoknya saya terangkan lah, singkat cerita dicari 100 yang baru. Saudara, saya sudah tidak ikutin lagi, tapi ceritanya katanya hasilnya sama. Jadi kan dia bingung, terus dia nangis. Terus dia datang ke dosennya berkata, kalau yang seperti itu pasti sekolahnya gak benar. Pasti gak pernah bisa akreditasi itu, sekolah parah banget itu. Ada yang gak beres di dalam. Terus sudah, hari itu di gerejanya dia itu kebetulan Bu Iin khotbah, pemimpin saya khotbah di sana. Saudara, kami itu baru selesai akreditasi dan nilainya A. Jadi hari itu beliau khotbah, terus kesaksiannya itu di dalamnya. Jadi dia pulang lagi, dia bilang, Pak, mereka sudah akreditasi nilainya A. Terus dosennya berkata,
Itu pasti salah orang dinasnya itu menilai. Gak benar itu ada sekolah yang seperti itu. Kamu harus ganti judul, ini udah gak benar. Gak mungkin, secara teori itu gak mungkin. Akhirnya satu hari dia sudah putus asa. Dia akhirnya hari itu hatinya digerakkan pergi ke perpustakaan kota. Dia duduk di sana sambil menangis, dia berkata, Tuhan, ini gimana nasib ini orang Kristen? Nasib saya gimana ini? Kok kayaknya saya mau cari sekolah yang seperti ini lagi, kok kayaknya susah. Kalaupun saya mencari, repot lagi, harus izin dari awal dan segala macam. Dia duduk merenung di situ sambil doa, terus hatinya digerakkan. Ada suara Tuhan yang ngomong di hatinya. Kamu masuk ke lorong buku sosiologi. Saudara, dia masuk di situ. Dan tiba-tiba suara itu berkata, berhenti. Ini orang bukan yang suka mendengar suara Tuhan, tapi dia hatinya belajar mendengar Tuhan. Begitu dia berhenti, suara itu berkata, kamu noleh ke kiri. Lalu dia lihat satu buku, dia ambil, dia baca. Saudara, di tengah-tengahnya, dia gak ngerti ini buku apa ya, buku sosiologi. Tapi di tengah-tengahnya itu ada dibahas teori itu. Teori psikologi itu. Saya sih gak pernah lihat, tapi saya diceritakan. Saya sih percaya aja udah. Karena saya gak sempat cari-cari. Dan dia berkata begini, di buku itu dibilang begini. Teori itu bisa runtuh karena dua hal. Karena moral dan karena agama. Dia tiba-tiba mendapat sesuatu ide. Aku tahu pasti ada sesuatu di dalamnya. Dari dua hal ini pasti ada yang dikerjakan yang aku gak tahu apa. Yang ibu itu juga gak tahu apa. Jadi dia berpikir saya juga gak tahu. Saya juga memang gak tahu sih. Lalu hari itu dia minta izin. Dia bilang, Bu, saya boleh gak besok saya nungguin sekolah ibu dari awal pintu belum dibuka sampai sekolah itu pulang. Oh boleh, saya bilang. Silakan, pokoknya gak mengganggu pelajaran hari itu. Oh boleh, gak apa-apa sih, saya cuma duduk lihat. Saudara, hari itu dia duduk di situ. Jadi kami ini setiap pagi itu ibadah guru. Setiap ibadah guru saya akan pastikan setiap hari kalau gak libur ya. Setiap hari saya akan minta semua angkat tangan dan berkati. Dalam nama Yesus kamu berhasil. Kamu terima semua yang terbaik. Kamu hidup kudus. Kamu berkata ya kepada kebenaran, tidak kepada dosa. Kamu penuh takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah yang benar, terus berkati tiap hari. Itu selesai guru setengah jam. Saya pimpin lagi di murid. Saya lakukan yang sama. Setiap selesai kebaktian, saya suruh mereka semua angkat tangan. Kami jadi anak yang berhasil. Kebodohan bukan jadi bagian kami. Kekuatan, kemenangan jadi bagian kami. Kami mencintai setiap didikan. Semua pelajaran kami suka. Dan kami menjadi anak-anak yang berhasil dalam segala hal. Impian Tuhan jadi impian kami. Pokoknya semua berkat. Tiap hari. Waktu saya melakukan itu. Saudara, tiba-tiba orang ini berkata, Bu, saya tahu. Saya pamit. Loh, kamu gak tunggu sampai sekolah selesai? Gak usah. Saya tahu kunci. Saudara, dia pulang, dia buat skripsinya sampai sidang dapat nilai A. Dan dia mempertahankan mati-matian, dia menjelaskan semuanya, memotret semuanya yang terjadi, menyambungkan dengan teori yang ada. Dan saya baru mengerti setelah dia selesai. Saya pikir semua yang saya kerjakan, saya cuma murni karena saya tahu Tuhan suruh. Tapi secara ilmu pengetahuan, itu menjelaskan sangat detail hukum itu bekerja. Saudara, saya mau berkata, jangan pernah jemu memperbaiki semua ucapan jahat dan menipu setiap hari. Kalau ada suara yang berkata engkau jahat, engkau gagal, bilang dalam nama Yesus, aku kuat, aku berhasil, aku mendapat semua yang terbaik dari Tuhan. Aku berdosa, ya, tapi bukankah firman-Nya berkata, darahnya membenarkan aku. Saudara harus jangan pernah lelah. Tapi kalau saudara berkata, ya aku ini begini, aku begini, firman-Nya berkata loh, demi aku yang hidup, semua yang kau keluhkan terjadi padamu. Repot kan? Rugi enggak? Enak sih.
Gak perlu usaha untuk berkata jahat dan negatif. Tapi kalau saudara mengalami, misalnya saudara berkata, aku tidak berdaya, aku miskin. Lalu saudara berkata, iya kan gak perlu tenaga. Tapi waktu menjalani miskin tuh perlu tenaga enggak? Mau mati kok rasanya. Betul? Gak kuat kok. Siapa yang kuat hidup gak pernah cukup tiap bulan? Gak ada yang kuat. Kenapa enggak begini caranya? Keluarkan tenagamu untuk menghabisi semua perkataan jahat dan menipu. Supaya kita tahu jiwa kita ini harus nyatu dengan kebenaran Tuhan. Dan waktu saudara mengalami kekayaan, tenagamu tidak untuk meratap, tidak mau mati rasanya, tapi tenagamu bersemangat untuk mengelola kekayaan. Pikir dan pilih. Itulah kekuatan hikmat yang Tuhan mau sediakan di tahun PIB. Saudara ambil hikmat itu. Hikmat untuk mengajar, untuk diajar. Hikmat untuk menjadi kaya. Hikmat untuk berkata-kata. Hikmat untuk menjadi tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Saya berdoa, saudara mengerti. Saudara, banyak dalam hidup saya mengalami sangat ajaib. Hanya dengan kata-kata yang saya ciptakan. Saudara, ada banyak, saya pernah cerita kalau saudara hadir. Saya pernah cerita, saya pernah sakit kuning. Dan dokter memvonis harusnya saya mati kalau saya tidak tidur dan istirahat. Hari itu saya memilih kerja. Dan saya pulang, saya tanda tangan menolak. Dan saya cuma tanya, Tuhan, saya harus apa? Saya harus tidur atau saya harus bekerja? Hari itu kita mau acara 999. Dan Tuhan berkata, Anda banyak waktu. Pulang. Saya pulang sambil nyetir. Saya bilang, oke, saya pulang. Habis ini apa? Dan Tuhan berkata, angkat perjamuan dan ampuni orang-orang yang menyakiti engkau. Hari itu saya lagi marah banget. Karena sibuk. Biasanya kalau karena sibuk, kepengennya marah-marah terus. Kalau gak marah-marah itu gatel. Nah ternyata tuh marah-marahnya udah masuk ke hati saya. Dan kemudian, saudara, saya ini sakit hati. Tapi di tubuh, itu hati saya juga kena. Organ hati itu kena. Sampai mau mati. Saudara, saya pulang ke rumah, saya angkat perjamuan, saya nangis dengan air mata, saya berkata, saya ampuni ini, saya ampuni ini, saya ampuni ini. Saya ampuni mereka. Buat semua yang menyakiti hati saya. Lalu saya ngomong firmannya Tuhan kasih. Jika saya tidak mengampuni mereka, maka Bapakku yang di surga juga tidak akan mengampuni saya. Itu saya ngomong pakai air mata. Karena buat saya, itu tidak mudah. Tapi saudara tahu, tidak cukup 1 minggu, tidak sampai 1 minggu, cukup 3 hari, saya sembuh total. Saya periksa ke dokter dan dokter berkata tidak ada masalah sama sekali. Saya bahkan tidak minum obat. Tapi saudara, hari itu saya pilih berjalan dengan iman dan ciptakan dengan kuasa ilahi. Saudara, kalau imanmu gak nyampe, saudara gak usah ikut-ikutan. Kalau saudara memang harus minum obat, minumlah obat dengan iman. Dan berkata, Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasamu sanggup menyembuhkan aku. Obat ini hanya alat. Tapi timbulkan iman. Ciptakan dengan kuasa hikmat itu, kuasa perkataan, dan engkau akan lihat sepanjang umur hidupmu yang mengikuti engkau adalah berkat dari Tuhan. Amin, amin. Saudara percaya? Saudara, saya mau ajak saudara, selama ini kita berdoa buat bangsa ya. Ada beberapa orang yang kayak kemarin Pak Leo bilang, kita ini kayak mesin kopi. Kalau dipencet keluar air panas. Kalau dipencet keluar creamer, kalau dipencet keluar cairan gula, pencet keluar deklarasi, pencet keluar doa buat bangsa, pencet keluar bahasa roh. Sudah otomatis. Kadang-kadang gak pakai perasaan juga udah langsung lancar, loncer. Nah hari ini, saudara, saya mau ajak saudara belajar mencipta buat hidupmu, buat berkatmu, buat masa depanmu, buat keluargamu.
Misalnya Tuhan berkata, ciptakan Tuhan menjadi kota benteng. Jadi kubu pertahanan yang melindungi seluruh keluarga. Meluputkan dari semua yang jahat. Meluputkan dari pengaruh apapun. Tidak boleh ada yang memaksa. Tidak boleh ada yang mencelakai. Tidak ada sakit penyakit virus yang bisa mendekat. Saudara ciptakan. Kalau saudara berkata, Tuhan aku menciptakan berkat, ciptakan. Tapi kalau saudara tanya, Tuhan ciptakan berapa? Jangan saudara asal ciptakan, saudara ciptakan 1 miliar, ternyata saudara mentalnya gak sanggup 1 miliar. Nanti kalau kolaps repot loh. Kalau Tuhan benar-benar jawab. Ya kan karena kaget terus jadi pingsan. Nah kan gak bisa pakai uang 1 miliarnya ya. Terpakai buat biaya rumah sakitnya repot. Jadi minta dan belajar tanya sama Tuhan. Tuhan berapa berkatku tiap bulan? Yang menurutmu pas. Dan ciptakan itu bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Saudara mau? Mau? Bangkit berdiri yuk.